Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di SC Channel. Pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Pagi ini saya akan membahas tentang matematika kelas 7 SMP. Di SC Channel cukup banyak kontennya ya. Ada matematika kelas 10, 11, 12, SMA, baik yang kurikulum merdeka maupun kurikulum yang lama. Matematika minat, matematika wajib, ada semua. Ada juga konten tentang dakwah, ada tentang motivasi atau hikmah. Baik, pagi ini saya akan bahas tentang bab 1, bab bilangan ya, bab bilangan. Perkenalkan dulu, nama saya Samsul Junaidi. Saya pernah mengajar di SMA lebih dari 20 tahun. Juga saya sebagai penulis buku di penerbit Erlangga, juga penerbit Esis ya. Saya dari LPB ASC, juga dari ASC Channel ya. ASC Channel YouTube. Nah, sebelum saya mulai, ini ada sebuah kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu misalnya belajar keras, berdoa dengan baik, itu berarti akibatnya akan kamu terima sendiri. Ya. Jadi kalau kamu belajar keras, berdoa dengan baik, maka masa depanmu akan cerah, akan cerah. Kamu akan mendapatkan tempat kuliah yang bagus nanti, SMA negeri yang bagus, tempat kuliah yang bagus, juga pekerjaan yang bagus. Maka jangan sia-siakan waktu, berbuat baiklah untuk diri sendiri. Oke, sekarang tentang bilangan bulat ya, tentang bilangan bulat. Yuk kita ingat lagi nih penjumlahan atau pengurangan dari bilangan. 5 kurangi 2, kamu kan sudah tahu ya hasilnya berapa? 3 ya, 3. Kalau 10 kurangi 4, hasilnya 6. Terus 21 kurangi 8, 13 ya. Yang berikutnya 9 kurangi 9. Kalau ini sama, depan dan belakang ini sama, berarti habis ya, 0. Ya. 0. Lalu coba yang ini ya, yang ini misalnya. Berapa hasil dari ini? Deng-deng. 5 kurangi 9 berapa? 4. Ya, benar 4? Ternyata tidak ya. Logikanya kan gini. 5 ini saya anggap 5.000 ya, 9 saya anggap 9.000. Kamu punya uang 5.000, mau membeli buku yang harganya 9.000. Apakah cukup? Enggak cukup uangnya, ya toh, enggak cukup. Makanya di sini dikasih tanda tanya, karena apa hasilnya tidak cukup. Ya. Nah, terus berikutnya, ini 8 kurangi 12, sama aja. Tidak cukup, ya, tidak cukup. Hasilnya tidak tahu berapa. Belum tahu. 4 kurangi 11 juga sama, ya. Kurang, ya. 4 kurangi 11, ini hasilnya tidak tahu berapa. Lalu juga kamu perhatikan yang ini. Nah, berapa suhu dalam freezer kulkas kita? Air itu, air biasa seperti air mineral misalnya, kalau kita masukkan ke freezer, ketika suhu 0 derajat Celcius, itu air tadi akan membeku. Ya. Kalau suhunya terus turun, terus turun, terus turun, maka akan menjadi keras sekali, ya, keras sekali air tadi itu. Membentuk kristal es yang sangat keras. Ya. Nah, suhu yang kurang dari 0 derajat itu juga mirip dengan ini. Kita belum tahu bagaimana cara nulisnya itu. Kurang dari 0 derajat. Maka untuk menjawab ini, soal ini, soal ini, soal ini, atau menjawab pertanyaan ini, kita membutuhkan angka khusus ya, angka bilangan negatif, yaitu bilangan yang lebih kecil dari 0. Bagaimana bilangan lebih kecil dari 0 itu? Coba kita lihat ini. Bilangan bulat negatif ya.
Nah, ini gambarannya misalnya, ini ini termometer, ini 0 derajat, ya di sini, ini es mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Atau disulit 0 seperti pangkat 0 kecilnya, 0 kecil dibaca derajat, C ini singkatan dari Celcius. Atau bisa dibalik ini, kalimat ini. Ini kan kalimatnya es mencair pada suhu 0 derajat. Atau bisa dibalik, air itu membeku menjadi es mulai 0 derajat Celcius. Kalau di atasnya ini 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, air itu cair seperti biasanya yang kita lihat itu. Ya. Nah, kalau di bawahnya 0, ini min 10, min 20, min 30, itu suhu-suhu yang sangat-sangat dingin. Ya. Ini keterangan suhu udara di daerah kutub bisa mencapai 30 derajat Celcius di bawah 0. Ya. 30 derajat Celcius itu biasa ditulis 30, di depannya ada tanda ini. Ini dibaca negatif atau min. Ya. Dibaca negatif 30 atau min 30 derajat Celcius. Paham ya? Ini yang di bawahnya 0 ini biasa kita sebut dengan bilangan negatif. Yang di atasnya 0 ini biasa kita sebut bilangan positif. Ya. Sekarang kalau ini kita nyatakan bilangan itu ke garis bilangan, maka kita punya seperti ini ya. Ini 0, di sebelah kanannya 0 ini bertanda positif. Bertanda positif sering tidak ditulis ya, 1 gitu. Kalau ditulis depannya ini ada plus 1 gitu ya. Tapi sering tidak ditulis. 2, 3, 4, 5. Kalau di kirinya 0 ini negatif. Ini dibaca min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Jadi di kanannya 0 itu bilangan positif, di kirinya 0 bilangan negatif. Makin ke kanan makin besar. Ini 0, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, dan seterusnya. Berarti sebaliknya kalau ke kiri makin kecil, 0 makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Paham ya? Tentang bilangan bulat. Ini semua disebut bilangan bulat. Ini bilangan bulat positif, ini bilangan bulat negatif. Ya. Ingat, makin ke kanan, makin besar. Sebagai contoh, nah ini. 5, ini 5 kan ada di kanannya 1. Maka dikatakan apa? 5 itu lebih besar dari 1. Ditulis seperti ini. Yang tanda di tengah ini dibaca lebih besar. Ya. Ditanda lebih besar. 5 lebih besar dari 1. Atau bisa dibaca dibalik, 1 lebih kecil dari 5. Kenapa kok 1 lebih kecil 5 ini? 1 di kirinya 5. Jadi kalau ada di kirinya itu berarti lebih kecil. Ya. Nah, perhatikan contoh berikutnya. Ini 2 lebih besar dari min 5 kita baca. Kenapa begitu? Karena 2 ada di kanannya min 5 ini. Min 5 ke kanan, di sini ada 2. Ya toh? 2 dari kanannya min 5. Berarti 2 lebih besar dari min 5. Atau bisa juga dibaca apa? Dari kanan baca. Min 5 kurang dari 2. Kenapa begitu? Karena min 5 ada di kirinya 2. Jadi kalau ada di kirinya itu diberi tanda lebih kecil. Kalau ada di kanannya diberi tanda lebih besar. Ini lebih besar ya. Oke. Nah ini min 1 lebih besar dari min 5. Kenapa? Ini min 1 ada di kanannya min 5. Ya. Jadi ini dibaca min 1 lebih besar dari min 5. Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya contoh 1 ya. Kita lihat ini. Isilah dengan tanda ini. Ini dibaca lebih besar atau ini dibaca lebih kecil. Ingat memakai ini kalau ada di kanannya, dibaca ini dipakai ini kalau ada di kirinya. Agar pernyataan di bawah ini bernilai benar. Mana pernyataannya ini? A5 titik 1. Jadi tanda ini nanti ngisi ke sini. Atau yang ini. Mana yang benar gitu ya. Yang B min 2 titik 0. Yang C min 1 titik 1. Yang D min 4 titik min 2. Coba kita lihat pembahasannya. Pembahasan. Nah ini kita pakai garis bilangan ya. Garis bilangan tadi kita pakai ini. Pada garis bilangan. Gitu.
yang A tadi, ini kan membacanya gini, 5 tadi, titik-titik 1. Ya toh, 5, ini jangan dibaca dulu. Titik-titik 1, kan gitu tadi soalnya. Kita lihat, 5 mana? Ini 5. 1 mana ini? 5 ada di kanannya 1. Nih. 5 terletak di sebelah kanan 1. Karena di sebelah kanan, maka pakai tanda lebih besar. 5 lebih besar dari 1. Bisa juga kita baca apa? 1 ada di kirinya 5. Ya ini 1 ada di kirinya 5. Berarti bacanya ini 1 kurang dari 5. Nah, pernyataan itu ditulis seperti ini tadi. Nah, ini 1 di kirinya 5. Maka 1 kurang dari 5. Jadi bentuk ini dengan bentuk ini artinya sama. Cuman cara bacanya yang beda. Ini 5 lebih besar 1. Kalau ini dibaca apa? 1 kurang dari 5. Ya toh? Perhatikan yang B. 0 titik-titik tadi, ini titik-titik min 2. Kita lihat 0 ini min 2 ini. Berarti 0 ada di kanannya min 2. Nih. 0 terletak di sebelah kanan min 2. Karena di sebelah kanan maka pakai lebih besar. 0 lebih besar dari min 2. Bisa kita sebut apa? Min 2 ada di kirinya 0. Nih, min 2, nih garis bilangan ini. Min 2 di kirinya 0. Di kirinya 0. Maka nih, min 2 kurang dari 0. Sekali lagi, bentuk ini dengan bentuk ini artinya sama. Cuman cara bacanya ini 0 lebih besar dari min 2. Kalau ini min 2 lebih kecil dari 0. Bisa dipahami ya? Oke. Yang C sekarang. Ini garis bilangannya saya tampilkan lagi. Lalu pada garis bilangan, yang C tadi 1 dengan min 1, ini titik-titik tadi. Nggak usah dibaca. Kita lihat garis bilangannya. 1 ada di kanannya min 1. Nih, 1 di kanan min 1. Kalau di kanan pakai lebih besar. 1 tulis, min 1 tulis, karena sebelah kanan maka lebih besar. Atau bisa juga dikatakan apa? Min 1 ini adalah min 1 terletak di kirinya 1. Ini 1, ini 1 ya toh. Di kiri. Karena di kiri, maka ini min 1 tulis, 1 tulis. Karena di kiri, maka lebih kecil. Bisa ya, dipahami ya? Gampang. Kalau matematika itu kita pakai logika, kita pakai nalar, menjadi mudah. Jangan banyak menghafal kalau belajar matematika. Jangan banyak menghafal. Coba kita lihat yang ini, yang D. Tadi kan D itu min 2, titik-titik, min 3. Maka kita lihat di sini, min 2 ada di kanannya apa? Min 3. Berarti min 2, ini tulis min 2, ini oke, ini min 3 mestinya ya. Ini tertulis min 4, tapi seharusnya min 3. Enggak apa-apa, berarti min 2 lebih besar dari min 3. Diralat ya, ini nanti min 3. Berarti min 3 terletak di sebelah kiri min 2. Sehingga min 4 min 3 lebih kecil dari min 2. Ini min 3 ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan nilai yang memenuhi X, Y, dan Z pada kalimat-kalimat berikut ini. X yang A, X kurang dari 4, X elemen. Ini dibaca elemen, elemen itu anggota. Jadi dibaca X anggotanya himpunan bilangan bulat. Jadi X itu bilangan bulat. Gitu ya. Yang B, min 5 lebih kecil Y lebih kecil 5. Y-nya elemen bilangan bulat, sama ya. Yang C, min 4 lebih kecil sama, Z lebih kecil sama 4. Z elemen himpunan bilangan bulat. Nah ini ada tanda berbeda ini, yang ini. Kalau ini lebih kecil, saja dibaca lebih kecil, kalau ini dibaca lebih kecil atau sama. Kalau seperti ini, berarti min 5 ini enggak ikut. Ya. Kalau seperti ini, berarti ini min 4 ini ikut. Ya. Kalau seperti ini saja, berarti 5 tidak ikut. Kalau seperti ini, berarti 4-nya ikut.
Ya, coba kita lihat. Contoh pembahasannya ya, pembahasannya ini X kurang dari 4, X himpunan bilang bulat. Maka kita pakai garis bilangan. 4 itu ini 4 nih. Ini 4 ya. Karena ini tandanya kurang, berarti dari 4 itu mestinya ke kiri sini. Kenapa ini kok mulai dari 3, kok bukan dari 4? Karena tadi saya bilang kalau tandanya seperti ini, berarti 4 tidak ikut. Karena 4 nggak ikut, berarti 4 tidak ikut di sini. Maka dimulai dari sini, dari 3. Ya, paham ya? Jadi 3 ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena lebih kecil. Kalau lebih kecil ke kiri ya, ke kiri. Sehingga anggotanya X itu adalah ini dan ini terus nggak pernah berhenti. Ya, berarti sebelum min 5 ada, sebelum ini ada terus, sehingga X itu bisa ditulis seperti ini. Nah, ditulis titik-titik. Titik-titik itu maksudnya apa? Setelah min 5 ini terus ke sana. Ya. Nah, min 5-nya ini, min 4-nya ini, min 3-nya ini, min 2-nya ini, min 1, 0, 1, 2, 3. 4-nya nggak ikut, maka di sini nggak ada 4. Oke ya? Tidak sulit ya, tidak sulit. Lalu yang B, min 5 lebih kecil Y, lebih kecil 5. Y-nya himpunan bilangan bulat. Berarti ini min 5 nggak ikut, ini 5 nggak ikut. Coba kita lihat gambarnya. Nah ini garis bilangannya. Min 5 nggak ikut, berarti dimulai dari min 4. 5 nggak ikut, berarti sampai 4. Sehingga min 4 sampai 4 diberi tanda ini, tanda pink ya. Tanda pink. Maka anggotanya Y itu adalah ini. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Oke ya, paham ya? Lalu yang C, sekarang kita lihat. Nah, yang C ini berarti min 4-nya ini ikut ya, min 4 ikut. Ini 4-nya ikut. Karena tandanya seperti ini, lebih kecil atau sama kita baca. Maka garis bilangannya kita lihat. Nah, inilah min 4-nya ikut ya, min 4-nya ikut nih lihat. Min 4. Maka maksudnya ikut itu berarti dimulai dari min 4. Ya. Ini 4-nya ikut, berarti sampai 4. Sampai 4. Ya. Sehingga yang digambar seperti ini. Ungu tua ya. Gambarnya ungu tua. Sehingga anggotanya Z nanti, Z ini ya, Z adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kita lihat. Deng. Ini Z min 4 sampai 4. Nah ini. Paham ya? Tidak sulit. Ya, tidak sulit. Sama sekali matematika itu mudah jika menggunakan nalar ya. Kalau matematika dihafal, beban kita makin sangat banyak nanti. Sehingga kita menganggap apa? Matematika itu berat. Oleh karena itu pakai nalar, pakai nalar. Agar bisa pakai nalar, ikuti ASC Channel terus ya. Ikuti ASC Channel. Subscribe, like, dan share ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Ya, ini rupanya soal cerita ini. Nanti kalau soal cerita ini kita ngerjakannya satu persatu gini ya, kalimat per kalimat. Agar apa? Agar kita tidak lupa ya apa yang dikatakan. Tapi sementara kita baca total dulu. Andi berangkat sekolah jam 06.55. Dia mandi 45 menit sebelum berangkat. 20 menit kemudian dia selesai mandi. 15 menit sebelum berangkat Andi sarapan. Perjalanan Andi ke sekolah membutuhkan waktu 25 menit. Dan dia sampai di sekolah 15 menit sebelum bel masuk. Dengan meletakkan waktu Andi berangkat sekolah di titik 0, jadi jam ini 06.55 itu ditaruh di 0 nanti. Dan jarak 2 titik sama dengan 5 menit pada garis bilangan berikut. Ini ada garis bilangan. Nah, jadi nanti 0655 itu ada di sini. Seret, nah, ada di sini ya. Lalu jarak 2 titik ini 5 menit. Ini 5 menit, ini 5 menit, ini 5 menit, dan seterusnya ya. Lalu, maka jam berapa? A. Andi mandi. Jadi pertanyaan A, jam berapa Andi mandi? Pertanyaan B, jam berapa Andi selesai mandi? Pertanyaan C, Andi sarapan. Jawaban D, Andi sampai di sekolah.
Jawaban E, jam berapa bel masuk sekolah? Maka menjawabnya ini jadikan pedoman dulu ya. Ini ditaruh di nol nanti. Seret. Seperti ini misalnya. Pembahasan. Andi mandi 45 menit sebelum berangkat. Nah, garis bilangannya ini tadi, garis bilangan. Sebagian aja yang diambil. Terus tadi Andi berangkat jam 06.50 ditaruh di nol di sini. Ya, ini di sini. Dan Andi mandi 45 menit sebelum berangkat. Kalau sebelum berangkat berarti dari berangkat ini ke kiri. Sebelum berarti ke kiri. Ini ke sana 45 menit. Kita hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berarti berhentinya di sini. Jam berapa itu tinggal ngurangi aja. Kalau ke kiri kan dikurangi. 06.55. 55 kurangi 5, 50. 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Berarti Andi mulai mandi itu jam 06 lebih 10. Kita lihat, nah ini 06 lebih 10. Tidak sulit, pakai logika ya. Matematika tidak sulit, menggunakan matematika. Apalagi kalau mengikuti ASC Channel bersama Pak Samsul. Pasti mudah ya. Terus yang B, jam berapa Andi selesai mandi? Nah ini pertanyaannya, jam berapa selesai mandi? Padahal tadi datanya dari soal Andi mandi selama 20 menit. Ya, kita pakai garis bilangan lagi. Tadi dari jawaban A kita sudah dapat Andi mandi, mulai mandi itu jam 6 lebih 10. Di sini Andi mandi tadi ya, dari jawaban A ini. Lalu memerlukan waktu 20 menit. Memerlukan waktu 20 menit berarti ke kanan. 5, 10, 15, 20. Berarti di sini Andi selesai mandi. Berapa menit ini? Jam berapa kalau di sana? Kita ambil yang terakhirnya ini aja, 10. 10 tambah 5, 15 tambah 5, 20, 25, 30. Berarti Andi selesai mandi jam 06 lebih 30. Kita lihat, nah ini Andi selesai mandi jam 06.30. Paham ya? Sekarang pertanyaan yang C ya, pertanyaan C. Jam berapa Andi sarapan? Tadi ada data di soal. 15 menit sebelum berangkat Andi sarapan. Tadi di soal kita sudah tahu Andi berangkat jam 06.55 ya. Kita lihat. Nah, ini garis bilangan mulai dari 0 ya. Ini Andi berangkat jam 06.55 ya, gitu. Ini Andi berangkat. Kalau 15 menit sebelum ini, kalau sebelum berarti ke kiri ini. 5, 10, 15. Berarti 15 menit sebelum. Gitu. Kita ambil yang terakhir aja, 55. Kurangi 5, 50. Kurangi 5, 45. Kurangi 5, 3, 40. Ya, ini 55, 50, 45, 40. Berarti Andi sarapan pukul 06 lebih 40 menit. Nah ini. Andi sarapan jam 06.40. Berhenti di situ. Ya, ya paham ya? Tidak sulit sama sekali ya. Semoga kalian nanti menjadi orang yang suka matematika. Dan menjadi orang yang pandai matematika. Orang yang pandai matematika itu akan menguasai dunia. Lalu kita lihat pertanyaan D. Jam berapa Andi sampai di sekolah? Tadi ada data di soal. Perjalanan Andi ke sekolah membutuhkan waktu 25 menit. Nah, 25 menit dari berangkat. Jam berapa tadi berangkat? Nah, ini berangkat tadi kan ditaruh di 0. Jam berapa tadi berangkat di soal? Ini diketahui di soal ya. Andi berangkat jam 06 lebih 55. Memakan waktu 25 menit. Berarti ini 5, 10, 15, 20, 25 ya. Berhenti di sini ya. Karena butuh waktu 25 menit ini. Ambil belakangnya aja. 06.55 ini berarti jam 7. Tahu ya? Karena 06.55 tambah 5 menit kan jam 7. Di sini jam 7.00. 5, 7.05 di sini
7, 10, 7, 15, 7, 20. Berarti Andi sampai di sekolah jam 7 lebih 20. Coba kita lihat. Nah ini Andi sampai di sekolah jam 7.20. Itu berhentinya di situ. Ya, tahu? Berhentinya di situ. Tidak sulit. Ya. Sekarang yang E. Ya. Yang E coba kita lihat. Apa yang ditanya? Jam berapa bel masuk sekolah? Bel masuk sekolah ditanya. Tadi ada data di soal, Andi sampai di sekolah 15 menit sebelum bel masuk. Ya, tahu? Sebelum bel masuk. Kalau kita lihat, ini saya lengkapi aja dulu, gini ya. Nah ini bel masuknya di sini. Ini bel masuknya. Kalau 15 menit sebelum bel masuk, berarti ini 1, 2, 3, 5. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Ini 15 menit sebelum bel masuk. Padahal tadi diketahui, Andi sampai di sekolah jam 07.20. Ini dari jawaban D ini. Jam 7.20. Berarti bel masuknya tinggal digeser kanan sini, 5. Jadi 25 ya, ini kan asalnya 20. 25, 30, 35. Maka bel masuk jam 7 lebih 35 ini. Ini. Paham ya? Alhamdulillah. Yang di belakang ini ada ayo berlatih, dicoba saja ya. Jangan takut salah ya, jangan takut salah. Dicoba, lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Nah, ini benar atau salahkah kalimat berikut ini? Ini min 5 adalah bilangan bulat, negatif. Ini jawabannya nanti benar atau salah gitu dok. B, 5 adalah bilangan bulat negatif, benar atau salah? C, 0 adalah bilangan bulat positif. D, 0 adalah bilangan genap. E, 3 adalah bilangan bulat positif. Lalu ayo berlatih 2. Kita lihat, diketahui P sama dengan ini anggotanya P. Ya. Untuk X elemen P, jadi maksudnya apa? X anggota dari ini, tentukan himpunan penyelesaian dari pernyataan-pernyataan ini. X-nya kurang dari 0. Mana yang kurang dari 0 di antara ini? Gitu, gitu maksudnya. Ya, di sini dapat. Yang B, X lebih besar min 1. Mana yang ini yang lebih besar dari min 1? Ditulis ini. Ya, lalu yang C, min 1 sampai 2. Min 1 lebih kecil, X lebih kecil 2. Mana yang lebih kecil dari, yang lebih besar dari min 1, tapi lebih kecil dari 2? Di antara ini mana? Lalu yang D, min 3 lebih kecil X, lebih kecil 4. Sama aja ya. Yang E, min 5 lebih kecil X, lebih kecil min 3. Oke, itu ayo berlatih 2. Ya. Ayo berlatih 2. Lalu kita lihat ini yang ketiga. Wah ini soal cerita ya. Jika hari Senin Minggu ini kita anggap waktu 0. Jadi ini pakai garis bilangan tadi loh. Senin Minggu ini ditaruh di 0 ya. Nyatakan dengan bilangan bulat untuk mengganti A hari Senin minggu depan. Nah ini caranya nanti ini Senin Minggu ini taruh di 0 ya. Nah hari Senin minggu depan terletak di berapa? Nanti kalau terletak di 5 berarti jawaban A ini 5. Kalau terletak di min 3 berarti apa? Jawabannya min 3. Oke ya. Yang B, pertanyaan B hari Kamis minggu ini. Ini sama ya. 5 atau 4 atau min 3 gitu jawabannya ya. Yang C, dengan 3 hari sebelum Selasa minggu depan. Ya. Yang D, 2 hari setelah Rabu minggu yang lalu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kalian bisa memahaminya dan ikuti terus ASC Channel. Semoga kalian sukses. Kalau kalian ingin bertanya atau berdiskusi tentang soal yang tadi itu, ayo berlatih tadi itu, bisa menghubungi nomor WA pribadi ini ya. Kalau ingin bertanya matematika tentang bilangan yang sudah dibahas, boleh saja ditanyakan ya. Dan kalau bertanya matematik secara umum, apa saja bisa ditanyakan melalui WA ini. Insya Allah, yang serius bermau berdiskusi pasti dilayani.
Saya kira cukup. Saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.